Kini Melanie siap menjalankan misi menemukan sesuatu yang bisa memancing para hungry. Di salah satu rumah, gadis itu menemukan seekor anjing dan hewan malang itu pun dijadikan umpan. Misi berjalan dengan sukses. Melanie meyakinkan kelompoknya bahwa Hungry telah pergi. Kini gadis itu mendapatkan kepercayaan dari Eddie untuk menjalankan tugas selanjutnya. Bahkan, dia diberikan radio komunikasi agar bisa segera melaporkan jalur mana yang aman untuk dilewati. Hello? I'm over here. Just like that, yeah. Beberapa waktu kemudian, setelah melanjutkan perjalanan, mereka menemukan Hungry yang ditumbuhi jamur. Menurut Dr. Caroline, itu adalah fase selanjutnya dari patogen. Kemungkinan juga akan dialami Melanie. Jamur akan menjadi simbiosis dan tubuh Melanie akan mulai ditumbuhi. Tak jauh dari sana, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu jamur yang hampir memenuhi menara. Inilah yang terjadi jika banyak Hungry yang berdekatan satu sama lain. Caroline yakin ada puluhan ribu sporangium di dalamnya, yang mana jika bibitnya terbuka, maka akhir dunia akan segera terjadi karena infeksi akan menyebar lewat udara. This is a sporangium, a seed pod, the end of the world, probably. Luka yang dialami Caroline semakin parah. Melanie sudah bisa mencium baunya yang tidak seperti manusia lagi. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah mobil trailer yang merupakan laboratorium keliling. Caroline menjelaskan bahwa timnya yang telah merancang lab itu lengkap dengan senjata dan pelindung, serta bertenaga matahari. Mereka cukup aman berada di sana, sampai akhirnya terjebak dan tak bisa kemana-mana. Sangat disayangkan, sama sekali tidak ada makanan yang tersisa, dan masih tidak ada respon dari pusat kendali. Kieran mengajukan diri untuk mencari makanan, sama halnya dengan Melanie yang sudah mulai mencium nikmatnya aroma manusia. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan Kieran yang masih belum menemukan makanan. Sementara itu, di atap gedung, Melanie yang baru saja menyantap seekor burung tiba-tiba mendengar suara cekikikan. Lalu ketika dihampiri, ternyata suara tersebut berasal dari sekelompok anak-anak yang sama seperti dirinya. Kembali ke laboratorium, setelah berhasil menyalakan mesin, Helen menjumpai Caroline yang kini dalam kondisi sekarat. Beberapa obat telah disuntikan sejak berada di sana. Sayangnya, itu terlambat sehingga kini sudah tidak ada harapan lagi. Caroline sangat menyesali hal itu karena dia bisa saja membuat vaksinnya jika beberapa hari yang lalu Helen tidak mengganggu. Tiba-tiba saja Melanie kembali dalam keadaan panik, meminta semuanya bergegas karena Kieran dalam bahaya. Mungkin itu terdengar tidak masuk akal sebab Kieran mengolesi tubuhnya dengan blocker gel. Tapi menurut Melanie, mereka juga sebenarnya bisa mengenali aroma blocker gel sebagai aroma manusia. Kieran sendiri kini telah menemukan beberapa kaleng makanan. Sepertinya dia mengetahui bahwa kaleng itu sengaja diletakkan, tapi tetap saja nekat mengikuti, dan lebih parahnya lagi, prajurit itu meninggalkan radio komunikasi. Tiba-tiba saja, tim penyelamat menghubungi ke laboratorium, mengatakan akan segera melakukan evakuasi. Sayangnya, komunikasi terganggu, dan selain itu, Melanie terus memaksa agar Eddie lebih dulu menyelamatkan Kieran. No, I'm good. I've. You touch me and I'll blow you out of fuck, do you understand? Para anak-anak berhasil membuat Kieran masuk dalam perangkap. Ketika ditemukan, prajurit itu sudah tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Menurut Melanie, mayat Kieran juga sebenarnya adalah sebuah perangkap. Dan benar saja, terdengar geraman-geraman yang menandakan anak-anak Hungry itu siap menyerang mangsanya.
Tidak hanya mengalahkan sang pemimpin, tapi Melanie juga menantang anak-anak Hungry yang lain. Karena tidak ada yang berani maju, maka secara otomatis Melanie lah yang kini berkuasa. Dia menegaskan kepada mereka, tidak ada yang boleh menyentuh Helen dan Eddie. Tujuan mereka kini adalah kembali ke laboratorium, lalu menghubungi pusat kendali. Namun sangat mengejutkan, setibanya di sana, mereka melihat Caroline yang sudah memakai masker karena ternyata seluruh ruangan itu telah dipenuhi dengan gas beracun. Ternyata gas tidur itu tidak mempan terhadap Melanie. Mendengar penjelasan Caroline tentang vaksin yang bisa menyelamatkan umat manusia, termasuk Helen dan Eddie, membuat Melanie tersentuh, sehingga gadis itu menuruti permintaan sang dokter. Namun, mendadak Melanie mempunyai ide yang lebih baik. Dia meminta Caroline menunggu di lab bersama Helen dan Eddie, sementara Melanie sendiri akan membakar menara jamur. Melanie. Alangkah terkejutnya Melanie melihat Eddie yang tiba-tiba saja datang karena seharusnya pria itu bersama dengan Helen di tempat yang aman. Sporangium kini telah bersatu dengan udara sehingga membuat Eddie seketika hilang kendali. Lalu dia pun segera menyerahkan pistolnya kepada Melanie karena tidak ingin menjadi Hungry. Film pun ditutup dengan menampilkan Melanie yang kembali ke laboratorium untuk menahan Dr. Helen. Lalu ditampilkan beberapa minggu kemudian di sebuah pagi, Helen mengajarkan anak-anak Hungry atau newborn yang akan menjadi manusia baru untuk membangun dunia yang lebih baik. Dan tamat. Sebagai informasi, The Girl with All the Gifts adalah adaptasi sebuah novel dengan judul yang sama, rilis pada tahun 2014 karya Mike Carey, berlatar di masa depan yang gelap pasca apokaliptik. Manusia-manusia yang dikenal sebagai Hungry menguasai dunia akibat penyebaran penyakit dari jamur. Ya, jamur. Ini adalah pertama kalinya film zombie menggunakan tumbuhan sebagai metode untuk menciptakan pasukan mayat hidup. Asok tahu ente bang, kan ada The Last of Us. Itu game, wahai anak muda. Baru-baru ini aja diadaptasi ke serial TV. Oke, kita lanjut. Jamur tersebut merupakan mutasi dari Ophiocordyceps unilateralis, merupakan jamur yang menginfeksi serangga dan menyebabkan perubahan pada pola perilaku mereka. Nah, dalam film ini, hal itulah yang dialami manusia, sehingga mereka menjadi orang yang sangat kelaparan, kecuali anak-anak yang lahir dari mereka yang sudah terinfeksi. Caroline meyakini bahwa selama dalam kandungan, anak-anak yang disebut newborn mengembangkan antibodi untuk mencegah infeksi jamur. Meski memakan organ dalam tubuh sang ibu, newborn ini mampu mengendalikan diri dengan antibodi mereka. Itulah yang menyebabkan Caroline menjadikan anak-anak ini sebagai eksperimen dalam pembuatan vaksin. Jadi apa Caroline berhasil menemukan obatnya, Bang? Nah, ini tidak jelas, karena sepanjang film, Caroline hanya bertekad akan menemukan obat dan yakin bahwa obat itu ada di dalam tubuh Melanie. Dia terus berusaha untuk meyakinkan Melanie agar mengorbankan diri, karena merasa telah sangat dekat, bahkan bisa dibilang Melanie adalah kepingan puzzle yang hilang untuk melengkapi vaksinnya. Namun, di akhir film, Melanie malah pergi dan Caroline pun tewas disantap anak-anak Hungry. Jadi saya berasumsi bahwa obat dari penyakit jamur tidak akan pernah ditemukan. Terus kenapa Melanie malah membakar pohon, Bang? Ya, dalam sebuah adegan terlihat para Hungry yang mengelilingi sebuah menara tua. Menurut penjelasan Caroline, itu adalah fase selanjutnya dari penyakit, yakni tubuh mereka ditumbuhi jamur beserta sebuah benih atau bibit atau biji
yang mengandung sporangium. Caroline memperkirakan ada puluhan ribu benih yang jika dilepaskan, maka seluruh manusia yang tersisa akan binasa. Melanie memutuskan untuk menolak menjadi eksperimen Caroline. Mengapa harus anak-anak tak berdosa yang dikorbankan dan berapa banyak anak-anak yang harus dikorbankan, diambil otak dan sumsum tulang belakangnya untuk menciptakan vaksin. Begitu banyak kekejaman yang dilakukan oleh mereka yang tidak terinfeksi, dan semua itu membuat Melanie memutuskan untuk memulai kehidupan baru dan membangun masa depan yang lebih baik. Nah, si Helen kok dibiarkan hidup, Bang? Katanya kehidupan baru. Sebenarnya tidak hanya Helen, tapi juga Eddie dan Caroline. Tapi seperti yang kita tahu, Caroline tidak bisa menerima masa depan baru karena itu bertentangan dengan ambisinya. Sedangkan Eddie hanya karena kesialan. Dia terbangun lebih dulu dan tidak mengetahui apapun karena Caroline sudah tewas. Yang dikhawatirkan Eddie hanya Melanie, itulah sebabnya pria itu keluar untuk mencarinya. Sedangkan Helen adalah orang yang berbeda. Sejak awal dia terlihat sangat penyayang dan berpikir bahwa anak-anak tak berdosa itu tidak pantas diperlakukan demikian, bahkan meskipun dengan tujuan penting. Selain itu, Helen adalah seorang guru yang sangat baik. Oleh sebab itu, Melanie yakin Helen bisa mengubah anak-anak newborn menjadi lebih beradab. The Girl with All the Gifts adalah tentang kelangsungan hidup dan jiwa. Orang-orang menunjukkan sifat aslinya ketika mereka menghadapi kondisi yang mengerikan. Barang siapa yang memiliki niat buruk, maka tidak akan bertahan. Sebaliknya, orang-orang dengan kemurnian hatilah yang akan berhasil. Film ini mengambil pandangan yang berbeda. Pada akhirnya, dunia lebih baik dihuni oleh zombie dibandingkan manusia. Lihatlah efeknya. Bumi menjadi hijau kembali, tidak ada polusi, limbah, ataupun perang. Ya, terkadang memulai kembali dari awal mungkin adalah keputusan terbaik. Mungkin segitu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, silahkan bisa lewat kolom komentar atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @tukugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!